Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci Asina dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir KKN Mandiri di Desa Pekan Kamis. Pelaksanaan KKN tersebut dilaksanakan di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nuardi, SPD MED, selaku dosen pembimbing lapangan grup 121, dan terima kasih juga kepada Bapak Misman AMD, selaku Kepala Desa Pekan Kamis yang telah mengizinkan saya dan tim untuk mengabdi di Desa Pekan Kamis. Baiklah, pada slide pertama ada daftar isi yang akan menjelaskan yang akan saya presentasikan dimulai dari pendahuluan, isi, tantangan dan hambatan, kemudian penutup. Pada slide pendahuluan, kegiatan kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh lembaga LPPM di bawah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Suska Riau. LPPM UIN Suska Riau menetapkan bahwa model KKN yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah KKN Mandiri Daring. Disebut KKN Daring karena kegiatan KKN dilakukan oleh mahasiswa, baik dari rumah secara daring maupun dari lingkungan tempat tinggal secara luring. Sedangkan mandiri maksudnya ialah pelaporan kegiatan KKN oleh mahasiswa dilakukan secara individu, walaupun kegiatannya boleh jadi dilakukan secara kelompok atau individu. KKN Mandiri Daring dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah atau pasca wabah COVID-19. Relasi agama dan kesehatan, moderasi beragama, pendidikan dan dakwah, keagamaan Islam, serta kegiatan lapangan yang berbasis keilmuan prodi studi dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Pola pelaksanaan KKN secara mandiri dan daring di saat kondisi ini dapat menjadi pilihan yang diharapkan untuk memberikan dampak positif bagi mahasiswa maupun semua pihak terkait, terutama dalam konteks memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, kegiatan ini yang selaras dengan rumpun program studi dan kegiatan sosial lainnya di tengah masyarakat tetap boleh dilakukan dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan yang berlaku. Tujuan dan sasaran kegiatan KKN, yang pertama untuk memenuhi SKS semester 7, yaitu pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN. Yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap COVID-19 atau recovery pasca COVID-19. Yang ketiga, untuk mensosialisasikan tentang kesehatan dan moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, untuk memperoleh pengalaman bagaimana berinteraksi dengan masyarakat tempat KKN dan menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah. Sasaran kegiatan KKN yang dilakukan ini adalah warga Desa Pekan Kamis, terutama warga RT 5. Strategi kegiatan yang saya dan tim lakukan yaitu ada 2. Yang pertama, 3 kegiatan luring dan 1 kegiatan daring. 3 kegiatan luring yaitu dilakukan pembagian masker kepada warga RT 5, pembuatan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, subuh keliling yang berkolaborasi dengan pejuang subuh Tembilahan, Gema Muharram, acara 17 Agustus, dan kegiatan tambahan lainnya. 1 kegiatan daring yaitu membuat flyer tentang relasi agama dan kesehatan di media sosial Instagram. Pada bagian isi, menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan KKN. Waktu pelaksanaan KKN yaitu dari tanggal
12 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2021, sekitar 48 hari. Tempat pelaksanaan KKN yaitu di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Program kerja yang saya dan tim laksanakan ada 4. Subtema yang pertama, kepedulian COVID atau recovery pasca wabah COVID-19. Di dalam subtema kepedulian COVID, ada beberapa bagiannya. Yang pertama, pembagian masker. Yang kedua, pembuatan tempat cuci tangan. Yang ketiga, penyemprotan disinfektan. Pembagian masker dilakukan di RT 5, Desa Pekan Kamis secara door-to-door. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan himbauan kepada masyarakat sekitar agar senantiasa menggunakan masker dengan benar setiap beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang kedua ada pembuatan tempat cuci tangan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli di Masjid Baitur Rahim, Desa Pekan Kamis. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya dalam memberikan fasilitas tempat cuci tangan di Masjid Baitur Rahim. Kenapa di masjid? Karena di masjid merupakan salah satu tempat berkumpulnya masyarakat desa Pekan Kamis. Mengingat belum adanya fasilitas tempat cuci tangan bagi jamaah masjid, setelah selesai pembuatan cuci tangan, jamaah masjid dapat mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area Masjid Baitur Rahim yang merupakan salah satu tindakan protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga ada penyemprotan disinfektan. Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Desa Pekan Kamis dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 bersama mahasiswa KKN Universitas Riau, Stifar Riau, dan UIN Imam Bonjol, serta diawasi langsung oleh Bapak Babin Kamtibmas. Penyemprotan dilakukan pada beberapa tempat seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, masjid, dan pasar Desa Pekan Kamis. Tujuan penyemprotan disinfektan ini ialah sebagai langkah pencegahan meluasnya virus COVID-19 dan membersihkan virus pada permukaan benda-benda seperti meja, kursi, ganggang pintu, saklar lampu yang kerap disentuh orang. Subtema yang kedua ada relasi agama dan kesehatan. Pada subtema ini, saya membuat konten kreatif, yaitu flyer. Tujuan pembuatan flyer ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai beberapa makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang bagus dikonsumsi di masa pandemi COVID-19, seperti sekarang karena dapat meningkatkan imun tubuh. Makanan yang disebutkan antara lain kurma, madu, buah tin, pisang, dan minyak zaitun. Dapat dicek di Instagram saya, @suciastina. Subtema yang ketiga ada moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri yaitu subuh keliling atau suling. Subuh keliling merupakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pejuang subuh Tembilahan. Kegiatan ini adalah guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 1 Agustus 2021 di Masjid Baitur Rahim, Desa Pekan Kamis. Subuh keliling sendiri bukan hanya salat subuh berjamaah saja, tetapi diiringi dengan pembacaan surah Al-Waqiah, kata sambutan dari kepala desa, mantan sekretaris daerah Provinsi Riau, dan ucapan terima kasih dari perwakilan kelompok KKN Mandiri Daring UIN Suska Riau. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ruhyat SAG MPDI. Kemudian sekitar jam 6:18 melaksanakan sholat sunnah isyraq, kemudian sarapan bersama jamaah sholat subuh. Subtema yang ketiga ya kegiatan sosial, yaitu Gema Muharram dan acara 17 Agustus. Gema Muharram sendiri merupakan kegiatan untuk memperingati Tahun Baru Hijriah 1443, di mana diadakan beberapa kegiatan, di antaranya pawai obor, lomba keagamaan yang diikuti oleh anak-anak desa. Lombanya seperti lomba azan, hafalan surah pendek, kultum, dan cerdas cermat. Kegiatan lomba tersebut dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Agustus.
Acara 17 Agustus, yaitu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dilaksanakan upacara bendera di lapangan SD 007, Desa Pekan Kamis dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan didampingi oleh Babin Kamtibmas. Pada tanggal 17 Agustus tersebut, tim KKN mengadakan perlombaan untuk masyarakat Desa Pekan Kamis. Perlombaan tersebut meliputi balap karung menggunakan helm, kelereng sendok, makan kerupuk, paku botol, joget balon, dan badminton yang diikuti oleh desa-desa terdekat. Kegiatan 17 Agustus tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sampai 21 Agustus dan pembagian hadiah kepada para pemenang dilakukan pada tanggal 21 Agustus. Kegiatan tambahan KKN Mandiri Daring di Desa Pekan Kamis, yaitu bimbingan belajar anak-anak Desa Pekan Kamis, senam sehat setiap pagi Sabtu di lapangan pasar, yang ketiga ada piket kantor desa setiap hari Senin, kemudian ada gotong royong kantor desa, Masjid Baitur Rahim, dan pasar Desa Pekan Kamis. Tantangan dan hambatan yang saya dan tim rasakan, 60% tantangan dan 40% hambatan. Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan KKN, menurut saya dan tim ialah terkait dana. Dana yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan program kerja selama kegiatan KKN Mandiri Daring ialah dari saya pribadi dan anggota tim. Selanjutnya terdapat hambatan pada akses jalan di Desa Pekan Kamis yang hanya pasir, dan jika turun hujan maka terbentuk banyak genangan air yang mengakibatkan jalanan menjadi lebih sulit untuk dilewati. Hambatan lainnya yaitu susahnya jaringan internet dan kurangnya pasokan air bersih. Tantangan saya ber-KKN di Desa Pekan Kamis yaitu menumbuhkan minat anak-anak untuk belajar, karena minat anak-anak belajar masih kurang, sehingga saya dan tim mengadakan bimbingan belajar dengan harapan dapat memotivasi agar semangat belajar dan membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Kemudian tantangan lainnya yaitu pada proker moderasi beragama, karena menurut saya dan tim proker berat karena harus mengumpulkan banyak jamaah untuk sholat subuh berjamaah. Yang terakhir, pada bagian penutup, yaitu kesimpulan dari PowerPoint yang saya jelaskan, dan beberapa kegiatan luring dan daring yang sudah saya jelaskan. Kemudian peta Pekan Kamis, salah satu desa yang terletak di pinggiran Sungai Batang Tuaka. Desa Pekan Kamis termasuk dalam wilayah Kecamatan Tembilahan dengan adanya pemekaran Kecamatan Tembilahan Hulu. Ini teman-teman saya dan tim dari sebelah kiri Bapak dan teman-teman. Kegiatan pawai obor yang diadakan pada malam 1 Muharram. Di sebelah kanannya ada kunjungan dari pihak LPPM ke posko Winsus Karyang. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi saya ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.